Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Meriki beserta rekan-rekan guru TK Negeri Pembina Meriki yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul memenuhi undangan saya dalam kegiatan saya, yaitu implementasi aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana kegiatannya itu identifikasi aset yang ada di TK Negeri Pembina Meriki ini. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mengidentifikasi aset yang ada di TK Negeri Pembina Meriki ini. Sekilas saya akan menjelaskan sedikit tentang aset itu seperti apa, di mana pada kegiatan ini modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Di sini ada 3 materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu sekolah sebagai ekosistem, yang kedua pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset, dan yang ketiga itu identifikasi aset atau modal utama dalam sebuah komunitas. Nah, di sini di mana sekolah sebagai ekosistem itu merupakan tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jadi kita ini dalam satu sekolah itu merupakan ekosistem yang saling berkaitan antara satu sama lain, di mana ekosistem itu mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah lingkungan tertentu. Nah, di sekolah itu merupakan sebagai sebuah ekosistem yang merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur hidup dan faktor abiotik yang merupakan unsur tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi sehingga menciptakan situasi yang selaras dan harmonis. Nah, di mana sekolah kita itu merupakan suatu ekosistem yang serasi dan harmonis harapannya. Selanjutnya, ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Nah, yang kedua, pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset, di mana pendekatan berbasis kekurangan akan fokus pada yang mengganggu atau yang kurang atau yang tidak berfungsi. Segala sesuatu akan dilihat dari sudut pandang negatif. Harapannya nanti setelah ini kita sudah menerapkan pendekatan berbasis aset, tidak lagi melihat ke pendekatan berbasis kekurangan atau negatif yang kita pikirkan. Nah, selanjutnya, sedangkan pendekatan berbasis aset itu merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak fokus pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif yang ada di sekolah kita. Di mana di sini saya mengajak untuk rekan-rekan nantinya mengidentifikasi aset apa saja yang bisa kita gunakan, yang bisa kita kembangkan, dan yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana kita seperti tadi kita sudah berefleksi, terdapat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita atau pada sekolah kita yang nantinya pada pendekatan berbasis aset ini bisa kita kembangkan sehingga kekurangan itu bisa kita jadikan aset atau hal-hal yang positif. Selanjutnya ini ada beberapa perbedaan pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Yang pertama yaitu ketika kita berpikir pendekatan berbasis kekurangan itu kita fokus pada masalah atau isu. Nah, selanjutnya kalau berpikir pada berbasis aset kita fokus pada aset dan kekuatan. Jadi kekuatan apa yang kita miliki bisa kita terapkan nantinya. Selanjutnya pada pendekatan ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Kita di TK Negeri Pembina Meriki ini kira-kira sudah menerapkan pendekatan yang berbasis apa? Apakah masih pada berbasis kekurangan atau sudah mulai
kepada berbasis aset. Boleh Ibu menyampaikan sedikit pendapatnya terkait pendekatan yang sudah kita lakukan di TK Negeri Pembina Meriki ini, yang nantinya kita setelah ini akan menganalisis aset apa yang kita miliki. Basis kekurangan atau berbasis masalah, kita hanya berputar pada masalah utama, tetapi kita tidak menjebayangkan masa depan yang akan kita hadapi. Sedangkan pada pendekatan berbasis aset itu kita membayangkan masa depan yang ingin kita capai. Jadi kita tidak hanya berfokus ke belakang atau berfokus kepada masalah, tetapi kita berfokus kepada penyelesaian atau harapan yang ingin kita capai. Selanjutnya, untuk pendekatan berbasis pada kekurangan itu, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya pada apa yang kurang, tetapi kita tidak melihat apa yang lebih, apa kelebihannya. Nah, untuk pendekatan berbasis pada aset itu, kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kita berpikir sudah ke depan, tidak kita memikirkan ini masalah terus, tetapi kita berpikir bagaimana ke depannya ini masalah bisa terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, untuk pendekatan berpikir berbasis pada kekurangan, yaitu fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Sedangkan untuk pendekatan berpikir berbasis aset itu, kita mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset atau kekuatan yang ada pada lingkungan kita. Kita bisa memberdayakan kemampuan yang ada tanpa kita terus-menerus meminta sponsor atau bantuan. Itu boleh kita lakukan ketika kita memang bisa sponsor itu kita berdayakan dari aset yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya yaitu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Itu pendekatan berbasis pada kekurangan atau masalah. Sedangkan pendekatan berbasis pada aset itu, kita merancang sebuah rencana itu berdasarkan visi dan kekuatan yang kita miliki di sekolah. Selanjutnya itu, untuk pendekatan berbasis pada kekurangan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, hanya mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis pada aset itu, kita melaksanakan atau rancangan aksi yang sudah diprogramkan, yang sudah kita rencanakan. Bukan hanya orang yang bisa saja, tetapi kita memprogramkan bersama dan melakukan itu secara bersama. Ini tadi pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Nah, menurut kawan-kawan, kalau kita di TK Negeri Pembina Meriki ini sudah menerapkan pendekatan yang mana? Boleh sedikit dari Bu Diona? Ya, terima kasih Bu Diona. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya, setelah saya mengamati di sekolah kita ini sebenarnya sudah termasuk berbasis aset, karena saya lihat banyak sekali tanpa kita sadari aset-aset yang tak terlihat oleh mata dan perasaan, yang terlihat hanya yang nyata-nyata saja. Sementara kalau kita mau mentelaah dengan teliti, banyak sekali aset yang kita punya, kemudian tidak menutup kemungkinan aset ini dapat kita kembangkan dengan baik demi kemajuan pendidikan sekolah kita. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Diona. Ya, benar sekali. Seperti saya juga mengamati beberapa waktu ini kita sudah mulai menerapkan pemikiran berbasis aset, karena kita sudah bisa memberdayakan aset-aset yang ada walaupun tanpa kita sadari ataupun kita sadari sudah beberapa, walaupun belum terlalu sempurna seperti itu ya Ibu Diona ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Boleh, silakan Ibu Desi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan Ibu Karni tadi, cara berpikir kan ada dua. Yang pertama berpikir melalui masalah atau hambatan. Yang kedua berpikir berbasis pada aset. Nah, kalau untuk saya dulu sebelum saya masuk ke dunia pendidikan, saya itu mikirnya itu selalu hambatan, rintangan, tantangan itu serasa berat sekali. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk ke dunia pendidikan, saya bisa melihat sesuatu itu dengan lebih optimis dan positif, karena semua yang kita lakukan tersebut tidak selalu ada hal negatif, pasti ada hal positif. Nah, dari semua hal yang saya
lalui setelah masuk dunia pendidikan ini, alhamdulillah saya sudah bisa sedikit-sedikit untuk merencanakan atau merancang visi dan misi saya ke depan itu harus bagaimana, dan bisa menjadi guru atau pendidik yang lebih positif lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Alhamdulillah bagus sekali ya Ibu Desi sudah menerapkan pendekatan berbasis aset, yaitu berbasis kekuatan atau kelebihan. Selanjutnya kita akan lihat apakah sekolah kita ini sudah menerapkan pendekatan berbasis aset atau masih pada pendekatan berbasis kekurangan. Di mana pada pendekatan berbasis aset yaitu digerakkan oleh semua anggota komunitas. Berarti semua anggota komunitas ya, bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya kepala sekolah saja, bukan hanya guru tertentu saja, tetapi semua orang dalam komunitas sekolah itu sendiri. Jika sebuah sekolah telah menerapkan pendekatan ini, maka akan terlihat beberapa keterkaitan berikut, karakter berikut. Yang pertama yaitu titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sekolah kita sudah semuanya berpikir positif ya. Selanjutnya menciptakan perubahan yang positif mulai dari perbincangan yang sederhana. Rasanya sudah kita lakukan juga ya. Dan yang ketiga, daripada bertanya ada masalah apa, lebih baik kita bertanya apa yang telah berhasil dilakukan, dan hal ini akan mendorong energi dan kreativitas kita di sekolah ini. Selanjutnya, seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Dan alhamdulillah sudah terlihat dari tahun ke tahunnya kita selalu berinovasi dan melakukan perubahan-perubahan. Mudah-mudahan kedepannya perubahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, setiap warga sekolah bertanggung jawab atas apa yang telah dimulai. Di sini alhamdulillah kolaborasi kita juga sudah terlihat, dan kita semua warga TK Negeri Pembina Meriki, khususnya Dewan Guru ini sudah bertanggung jawab atas apa yang kita mulai dan kita rencanakan. Selanjutnya yaitu membangun dan membina hubungan dua arah antara warga sekolah menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. Dan yang ketujuh, karakteristik yang ketujuh yaitu sekolah harus dibangun dengan melihat kekuatan, potensi, dan tantangan. Selanjutnya, kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada. Masing-masing unsur akan menyumbang aset atau kemampuan yang dimiliki untuk sekolah yang lebih baik. Suasana yang menyenangkan harus menjadi prioritas paling utama dalam upaya membangun sekolah. Dan yang terakhir, karakteristik yang sudah dilakukan. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pembangunan serta pembaharuan kepemimpinan tersebut secara terus-menerus. Nah, alhamdulillah tadi sudah terlihat ya karakteristik lingkungan sekolah kita. Walaupun belum sepenuhnya kita sudah melakukan pendekatan berbasis aset, karena di mana kita sudah memiliki kriteria yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, ini ada 7 aset atau modal utama sebuah komunitas. Yang pertama itu yaitu modal manusia, di mana modal manusia terdapat pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini terdapat norma dan aturan atau kepercayaan dan jejaringan. Dan yang ketiga, modal fisik, di mana ada bangunan dan sarana prasarana. Yang keempat, modal lingkungan atau alam sekitar. Dan yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh, modal agama dan budaya. Di mana dalam lingkungan atau komunitas itu terdapat 7 modal yang bisa kita kembangkan atau kita yang berpotensi untuk perbaikan pembelajaran dan dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan belajar mengajar di sekolah. Nah, di sini selanjutnya saya ingin mengajak rekan-rekan yang ada di TK Pembina Meriki ini untuk menggali atau mengidentifikasi kembali aset apa yang ada yang bisa kita kembangkan untuk membantu menunjang proses kegiatan pembelajaran yang ingin kita capai sesuai dengan tujuan dan harapan sekolah TK Negeri Pembina Meriki ini.
Baiklah rekan-rekan, untuk mengidentifikasi ini saya ingin mengajak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru TK Negeri Pembina Merigi ini untuk berdiskusi dari ketujuh aset atau modal yang ada yang bisa kita manfaatkan di lingkungan TK Negeri Pembina Merigi ini. Kira-kira apa saja sumber daya yang dapat kita manfaatkan yang nantinya bisa untuk menunjang proses pembelajaran dan kemajuan TK Negeri Pembina Merigi ini. Baiklah, saya mohon Ibu Pina untuk mencatat notulen pada kegiatan diskusi kita pada hari ini. Dan boleh Bu Murianti, saya mohon bantuannya untuk mengawali diskusi kita terkait tujuh aset atau modal utama sebagai komunitas yang ada di TK Negeri Pembina Merigi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan kesempatan yang baik sekali karena kita sama-sama akan mengidentifikasi aset yang ada di TK Negeri Pembina Merigi ini. Untuk mengawali mungkin saya akan membahas tentang aset yang modal manusia tadi ya, modal manusia. Kalau untuk ruang lingkup TK Negeri Pembina Merigi, seperti diketahui bahwa seluruh guru yang ada di TK Negeri Pembina Merigi ini sudah memiliki kualifikasi pendidikan 100% S1. Ya, tetapi mungkin ada beberapa orang guru yang memang kualifikasinya bukan khusus untuk kepautan. Mungkin ada sekitar 20% lah seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah di TK Negeri Pembina Merigi ini juga mungkin sekitar 50%-nya sudah berkualifikasi sebagai guru profesional ditandai dengan Serdik, mungkin Bu Karnia, berarti sudah mendapatkan sertifikasi seperti itu. Nah, jadi ini merupakan modal besar bagi saya, bagi kita TK Negeri Pembina Merigi untuk sebagai modal manusianya yang ada di lingkup TK Negeri Pembina Merigi. Mungkin itu saja. Tetapi kalau untuk komite sekolah itu juga bisa diberdayakan. Wali murid sudah dapat berkolaborasi dengan pihak sekolah dengan baik. Itu juga bisa menjadi modal seperti itu, bukan modal manusia ya, mungkin seperti itu. Mungkin itu saja Bu Karni. Oh ya, terima kasih Bu Murianti. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan terkait modal manusia atau sudah cukup terkait sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita. Boleh teman-teman, apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk diskusi kita terkait modal aset manusia. Oke, baik Bu, mungkin ada sedikit tambahan. Ya, silakan Ibu Cici. Yang pertama yang akan saya tambahkan murid, yaitu jumlah murid yang banyak juga merupakan modal manusia. Kemudian warga sekolah yang kompak ini juga merupakan modal yang sangat penting. Ya, terima kasih Ibu Cici, benar sekali, modal murid juga merupakan aset atau modal yang dapat kita kembangkan yang ada di TK Negeri Pembina Merigi ini. Baik, terkait modal manusia, apa sudah cukup teman-teman? Sudah cukup sepertinya. Oh ya, sudah cukup sepertinya ya. Selanjutnya kita ke modal sosial. Untuk modal sosial ini di lingkungan sekolah kita yang bisa kita identifikasi untuk modal sosial ini teman-teman, kira-kira yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran atau kegiatan yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan salah satunya tadi Bu Karni ya, Ya, hubungan kekeluargaan yang baik antara kepala sekolah dan guru dan warga sekolah lainnya. Itu mungkin merupakan modal sosial yang ada di TK Negeri Pembina Merigi ini, karena sifat kekeluargaan kita yang ada di TK Negeri Pembina Merigi ini cukup baik. Jadi saya merasa itu merupakan salah satu modal sosial. oh ya, betul sekali Ibu Murianti. Terima kasih Bu Murianti. Kira-kira masih ada untuk modal sosial? Ya, Ibu Diona, dipersilakan. Ibu, sepertinya sekolah kita ini yang paling berharga sekali
gencar-gencarnya tahun ini adalah merupakan salah satu sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini tidak semua sekolah dapat, jadi itu merupakan satu kebanggaan bagi kita, merupakan sekolah penggerak. Kemudian semua guru ini memiliki tipe-tipe yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Kalau menurut saya bertanggung jawab, bekerja keras, kemudian selalu kompak, benar kata Ibu Kepala Sekolah, selalu kompak dalam membangun atau mendukung segala program yang ada di sekolah dalam rangka berkolaborasi bersama. Kemudian mungkin itu saja, mungkin kalau bisa dijadikan juga komite sekolah mungkin bisa ya, sebagai modal sosial komite sekolah, warga masyarakat, dan wali murid. Oh ya, betul sekali Bu Diona ya. Modal sosial kita, jadi lingkungan sekitar, warga sekolah, termasuk wali murid atau warga-warga di lingkungan sekitar bisa kita jadikan modal sosial yang bisa kita jadikan untuk pengembangan sekolah kita. Dan alhamdulillah seperti yang Ibu Diona sampaikan juga, kita dari beberapa tahun ini merupakan sekolah penggerak yang merupakan salah satu modal atau aset yang kita miliki yang berbeda dari sekolah-sekolah lain ya Ibu Diona ya. Betul sekali. Kira-kira masih ada teman-teman untuk terkait modal sosial ini? Apakah sudah cukup atau masih ada? Mungkin komunitas belajar bisa kita jadikan juga modal sosial ya, untuk kita wadah belajar bersama. Terus apalagi PGRI mungkin Kayaknya bisa. paguyuban juga ya Bu. Ah ya. Kelas ya. Oh iya, paguyuban kelas bisa kita masukkan juga ya Ibu. Benar-benar sekali. Boleh tulis Bu Pina. Ya, Bu Pina, ya. Apalagi kira-kira masih ada nggak ibu-ibu? Sepertinya cukup ya Bu ya. Kalau Ada kemitraan lagi? itu termasuk juga nggak ibu-ibu? Kemitraan dengan Dengan wali murid. puskesmas misalnya? Oh iya, Ah, ya. saya rasa itu mungkin ke modal yang lainnya Bu ya, bukan sosial, bisa jadi, tapi mungkin bisa ganda ya, bisa ke sosial, bisa juga mungkin ke politik ya Bu ya, kalau masalah itu kepolisian, puskesmas, Bisa kita masukkan, tapi ke sosialnya juga mungkin bisa juga ya Bu Diona, karena ke sosialnya kita untuk terkait kesehatan. ya benar sekali, sama keamanan ya. Iya, kesehatan ya, modal sosial bisa mungkin dimasukkan juga untuk kemitraan dengan puskesmas, tapi juga bisa juga kata Ibu Diona tadi untuk ke politik ya, modal politik juga bisa. Nanti kita lihat lagi, nanti bisa kita simpulkan apakah ini lebih dominan ke modal sosial atau ke modal politik. Kita lanjut ya, sudah banyak tadi ya untuk di modal sosial, kita lanjutkan lagi ke modal berikutnya, mungkin ini modal politik. Untuk modal politik ini kira-kira Ibu tadi sudah sekilas sudah Ibu Diona sampaikan, ada beberapa kemitraan itu juga bisa ke modal politik. Atau masih ada lagi selain kemitraan dengan kepolisian tadi, ke puskesmas, bagaimana ibu-ibu untuk modal politik? Oh ya Ibu Lesi, persilakan Ibu Lesi. Ya baik Bu, terima kasih kepada Ibu Kadi. Untuk modal politik itu mungkin adanya hubungan yang baik dan komunikasi yang terarah serta kerjasama dengan lembaga pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa beserta jajarannya dan perangkat agama, dan juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjadi narasumber pada tema tentang pelajaran seperti kepolisian, kebidanan, dan lain sebagainya. Oh iya, betul, benar sekali Bu Lesi ya. Nanti untuk modal politik ini kita bisa bekerja sama. Misalnya kita mau polisi cilik, mungkin bekerja sama dengan kepolisian, atau terkait kesehatan DDTK, bekerja sama, bermitra dengan puskesmas. Tapi sudah kita lakukan ya, kita identifikasi lagi. Mungkin untuk ke pemerintahan desa atau itu bisa kita diskusikan kembali ya Ibu Muria, terkait kerjasama politiknya ke pemerintahan desa atau ke pemerintahan daerah. Kalau kita ke pemerintahan daerah mungkin ke dinas pendidikan ya, sudah kita mitrahkan. Selanjutnya masih ada lagi? Sudah cukup kayaknya Bu. Sudah cukup ya Politik. untuk modal politik. Mungkin nanti kalaupun ada masukan kita bisa tambahkan. Selanjutnya untuk modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya, kira-kira rekan-rekan untuk modal agama dan budaya ini apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran yang kita bisa jadikan potensi di lingkungan sekitar kita. Sepertinya kalau kita ini berdekatan juga ya dengan tempat ibadah,
dengan masjid di depan sana bisa kita manfaatkan ya sebagai sumber belajar untuk keagamaan atau berkunjung ke masjid agak lumayan dekat bisa kita berdayakan ya. Kira-kira apalagi untuk modal agama dan budaya? Kayaknya mungkin ada ini Bu Karni dalam kegiatan keagamaan di sekolah itu kan kita sudah menerapkan juga ya untuk pendekatan ke keagamaannya seperti kegiatan ngaji, kemudian praktek sholat dan sebagainya, itu juga merupakan modal agama lah untuk sekolah kita gitu seperti itu. Ya betul sekali Ibu Murianti, karena kita juga sudah menerapkan kegiatan mengaji setiap hari. Terus mungkin kita perayaan hari besar sudah mulai melakukan ya, mungkin nanti potensinya kita kembangkan lagi untuk perayaan hari besar. Sudah praktek sholat. Ada lagi yang mau ditambahkan Ibu Siska? Mungkin saat bulan puasa Ramadan kita kan ada kegiatan pembagian takjil gratis. Mungkin itu agama juga kami. Oh iya, modal agama untuk kegiatan hari besar termasuk ya, hari besar termasuk bulan suci Ramadan ya Ibu Siska. Ya mungkin bisa kita tambahkan itu kita jadikan program ya untuk kegiatan modal agama dan budaya. Ya Ibu Diona. Lingkungan sekolah TK kita ini memiliki budaya dan suku ras yang beragam Bu ya, sehingga kita dapat memasukkan setiap budaya yang ada itu ke dalam unsur pendidikan kita. Misalnya suku Rejang nih, ya kita masukkan ke dalam pembelajaran kita. Kita kan ada Rejang, Jawa sama Selatan nih yang dominan yang tiga nih. Bisa kita masukkan unsur-unsur ketiga ras ini ke dalam kegiatan kebudayaan seperti itu Bu. Oh iya, ya betul sekali Ibu Diona, kebudayaannya ya. Jadi suku dan ini bisa kita kaitkan dengan proses pembelajaran atau kita rancang di kegiatan pembelajaran, atau bisa juga kita masukkan dalam proyek pembelajaran yang berbasis keanekaragaman budaya seperti itu ya Ibu Diona. Ya betul sekali, bisa kita masukkan juga keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar TK Negeri Pembina Merigi itu. Di antaranya yang Ibu Diona tadi sebutkan, tadi ada suku Rejang, suku Serawai, suku Jawa ya yang dominan di lingkungan sekitar kita. Ya benar sekali, terima kasih Ibu Diona. Selanjutnya apa ada lagi atau kita lanjutkan? Kami ada yang penyaluran bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan yang sudah kita laksanakan. Mungkin kan kegiatan Itu agama kegiatan keagamaan yang dari hasil budaya. infak kegiatan anak kan. Oh iya, infak kegiatan sedekah mungkin bisa dimasukkan ya untuk kegiatan keagamaan. Jumat Barokah, Jumat berbagi ya, seperti itu ya. Kegiatan Jumat berbagi rutin kita ya bisa kita masukkan juga sebagai modal keagamaan. Bagaimana? Masih ada ibu-ibu atau kita lanjutkan? Lanjut saja Bu. Ya lanjut lagi ya. Selanjutnya modal fisik. Nah, modal fisik sekolah kita. Tentunya kalau modal fisik kita memiliki gedung sendiri yang lumayan nyaman ya, sedikit lumayan, memang tidak terlalu dekat dengan jalan tetapi mudah dijangkau dan aksesnya juga tidak terlalu jauh. Tapi memang kalau untuk bangunan sendiri Bu Karni, kalau khusus kita untuk TK itu memang sebaiknya berada di dalam gang ya, seperti itu. Ya. Karena mengingat keamanan bagi anak-anak, memang strategis sekali tempat kita yang tidak terlalu jauh dari jalan raya seperti itu, untuk mengingat keamanan bagi anak-anak seperti itu. Dan alhamdulillah TK Negeri Pembina Merigi memiliki bangunan sendiri yang sudah permanen dan kokoh. Ruang kelas juga sudah memadai, seperti itu, memiliki aula. Ini merupakan modal fisik. Kemudian juga untuk jaringan listrik, internet itu sudah tersedia di kita di TK Negeri Pembina Merigi. Ya, benar sekali Ibu Murianti. Mungkin ada ruangan atau apa selain yang disebutkan Ibu Murianti tadi yang bisa kita manfaatkan, kita jadikan sebagai sumber belajar. Tapi kita belum ada kalau untuk TK ruang-ruangan tertentu ya, karena masih keterbatasan mungkin Ibu Murianti ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada penambahan bangunan fisik yang bisa kita jadikan untuk ruangan-ruangan tertentu. Tapi untuk ruang kelas, ruang bermain atau lingkungan sekitar sudah alhamdulillah ya Ibu Murianti dan kawan-kawan ya, sudah bisa kita manfaatkan dan kita terapkan untuk kegiatan pembelajaran kita di TK Negeri Pembina Merigi ini. Baik itu listrik, air atau sarana prasarana lainnya cukup menunjang.
Saya rasa cukup ya untuk modal fisik sudah terlihat ya. Kita sama-sama sudah bisa melihat dan merasakan manfaatnya. Untuk selanjutnya modal lingkungan atau alam. Nah, bagaimana kalau modal lingkungan atau alam ini? Kira lingkungan kita ini apa modal yang bisa? Kalau lingkungan ini kita tidak berada pada perbatasan ya, perbatasan yang notabene-nya lingkungannya masih sangat bersih, karena kalau misalnya kita berada di tengah-tengah kota atau seperti apa mungkin sudah tercemar lingkungannya. Karena kita berada di perbatasan dan berada di desa, itu lingkungan yang masih sangat asri seperti itu, bukan? Mungkin masih sangat bersih lah untuk udara ya. Kalau untuk lingkungan itu sendiri ya betul sekali kata Ibu Murianti, lingkungan kita karena tidak terlalu dekat juga dengan jalan raya atau masih berada di lingkungan pedesaan di antara perbatasan, bisa dibilang kita masih asri. Nah, untuk lingkungan sendiri apakah ada yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran rekan-rekan sekalian terkait di lingkungan sekitar atau potensi alam yang ada di wilayah TK Negeri Pembina Merigi ini? Ya, silakan Ibu Silvi. Mungkin ada tambahan sedikit Bu, yaitu lingkungan yang berdekatan dengan perkebunan dan persawahan, sehingga anak dapat diajak belajar di lingkungan alam yang asli. Nah, kemudian juga terdapat beberapa usaha pemerintah desa yang bisa dijadikan pembelajaran seperti pondok ulat, peternakan ikan lele, peternakan ayam merah, dan rumah industri seperti rumah usaha ikan sawai serta penumbukan kopi bubuk dan usaha pengolahan jagung. Dan sekali Bu, tentunya dengan usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa ini kita bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah desa bagaimana kita dapat memanfaatkan media ini untuk kebaikan anak-anak kita, terutama nih tentang kita kan visi-misi kita tentang usaha ya, tentang ini kewirausahaan. Misalnya kan terdapat seperti pondok ulat, ikan lele, peternakan ayam merah, yang tentunya di dalamnya itu terdapat kewirausahaan. Jadi harapan kita nanti dapat kita manfaatkan aset yang sangat luar biasa ini. Ya, benar sekali Bu Diona. Mungkin beberapa potensi itu bisa kita manfaatkan ya sebagai sumber belajar di lingkungan sekitar yang ada di sekitar TK Negeri Pembina Merigi. Seperti yang Ibu Diona sebutkan tadi, kita berdekatan dengan lingkungan perkebunan yang nantinya bisa kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran ketika kita pembelajaran tentang perkebunan atau pertanian. Dan tadi ada usaha desa ya Ibu Diona, ada usaha desa, mungkin nanti Bu Murianti selaku kepala sekolah bisa kita jalin kerjasamanya untuk belajar bersama di sana. Kemarin mungkin sudah pernah kita lakukan di beberapa ya, tapi untuk ayam merah itu baru sepertinya Ibu Diona. Oh, sudah 3 tahun ini ya Ibu Diona, iya. Tapi kalau untuk peternakan lele kemarin sudah pernah kita terapkan ya. Di peternakan lele, terus apalagi usaha kecil menengah yang ada di sekitar sini sudah kita terapkan. Yang baru itu yang ini Bu, yang usaha ikan salai itu baru beberapa bulan ini. Oh iya, nanti mungkin bisa ketika kita ingin belajar tentang kegiatan mungkin ikan ya, tentang hewan yang hidup di air, nanti mungkin kita bisa belajar bersama pengelolaan hasil peternakan ikan seperti itu Ibu Diona ya. Ya bagus sekali, mungkin itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar TK Negeri Pembina Merigi. Baiklah rekan-rekan, masih ada ibu-ibu terkait modal lingkungan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Siapa tahu belum kita tercover, belum terlihat ke kita, ternyata ada di lingkungan sekitar kita yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar yang menjadi potensi untuk pembelajaran pengembangan sekolah kita. Mungkin bisa menambahkan tadi katanya usaha yang berada pada lingkungan sekolah kita. Mungkin di sini ada usaha dalam bidang kerajinan ya, pembatik ya. Oh iya benar sekali Bu Murianti. Ini bisa juga nanti dikaitkan dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi kita memanfaatkan usaha kecil yang ada di lingkungan sekolah. Salah satunya itu kegiatan membatik seperti begitu Pak.
Oh iya, betul sekali Ibu Murianti. Kemarin sepertinya ada juga rekan kita ya yang sudah menawarkan untuk kegiatan membatik itu ya, nanti bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran tentang kesenian yang ada di lingkungan sekitar kita, bisa dengan membatik seperti yang Ibu Murianti sebutkan tadi, yang itu merupakan salah satu modal lingkungan atau modal alam yang ada di lingkungan sekitar TK Negeri Pembina Merigi. Baiklah, masih ada lagi rekan-rekan? Atau ini sepertinya sudah cukup, sudah banyak ya modal lingkungan yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar TK Negeri Pembina Merigi. Mungkin ini yang modal yang ketujuh, yang terakhir yang bisa kita berdayakan di sekolah kita, yaitu modal finansial. Bagaimana ini modal finansial di lingkungan TK Negeri Pembina Merigi ini? Mungkin Ibu Kepala Sekolah ya bisa mendiskusikan terkait, mungkin nanti rekan-rekan juga ada ide atau masukan lainnya dan mungkin nanti ditambahkan ya. Kalau untuk modal finansial sendiri, khususnya TK Negeri Pembina Merigi ini mendapatkan bantuan operasional pendidikan dari pemerintah, yaitu berupa BOP reguler yang kita terima. Satu tahunnya itu ada 2 tahapan yang kita terima. Kemudian kita juga sebagai pelaksana sekolah penggerak di tahun ketiga, kita masih menerima BOP kinerja yang tahun ini lebih kecil dari tahun-tahun yang sudah, karena ini adalah di tahun ketiga. Kemudian kalau tahun-tahun yang lalu itu TK Negeri Pembina Merigi ini masih menerima dana rutin, tetapi untuk khususnya tahun ini, 2 tahun ini, dana rutin tersebut sudah tidak lagi diterima seperti itu. Kemudian juga ada sumbangsi dari wali murid yang ikut mensukseskan tentunya program yang sudah diprogramkan oleh kepala sekolah. Ini juga merupakan aset finansial bagi sekolah ini karena wali murid juga ikut berperan seperti itu. Ya, terima kasih Bu Murianti, mungkin sudah terjawab ya untuk modal finansial tadi. Di sana ada beberapa tadi yang disebutkan Ibu Murianti seperti bantuan BOP reguler dan ada juga BOP kinerja dan ditambah dengan sumbangsi wali murid terkait program yang dilaksanakan di sekolah. Ibu-ibu semua tadi sudah 7 modal fisik. Ternyata banyak sekali potensi yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekitar kita. Dari ke-7 modal tadi ternyata semua dimiliki oleh TK Negeri Pembina Merigi dan nantinya bisa untuk menunjang kemajuan program yang kita lakukan di TK Negeri Pembina Merigi ini. Saya rasa untuk identifikasi kita pada hari ini cukup berjalan dan rekan-rekan semua juga sudah menyampaikan pendapatnya. Terima kasih ibu-ibu, mungkin diskusi kita sudahin dan dimohon kesediaannya Ibu Pina untuk menyampaikan hasil notulen diskusi kita pada hari ini untuk menyimpulkan terkait 7 aset yang ada di TK Negeri Pembina Merigi. Dipersilahkan Ibu Pina. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai notulen dalam identifikasi 7 aset. Yang pertama itu ada modal manusia. Ya. Di modal manusia yang pertama itu ada guru, di mana TK Pembina Merigi ini memiliki guru yang berkompeten. Terdapat 5 guru ASN, 4 orang PNS dan 1 orang P3K, serta 4 diantaranya sudah sertifikasi. Lalu terdapat 5 orang guru non PNS, 5 guru TK Negeri Pembina Merigi berkualifikasi pendidikan 100% S1 dan ada 1 orang guru berkualifikasi pendidikan S2 sehingga mampu membuat pembelajaran lebih berkualitas. Lalu yang kedua ada komite, yang dimana komite sekolah itu sangat kooperatif dan sudah berkolaborasi dalam membantu terlaksananya program sekolah. Yang ketiga, jumlah muridnya yang banyak. Yang keempat, warga sekolah yang kompak dan mau diajak bekerja sama di dalam memajukan sekolah. Lalu yang kedua ada modal sosial. Dalam modal sosial itu yang pertama ada tata tertib, di mana tata tertib sudah disosialisasikan dan sudah diterapkan sebagai panduan warga sekolah untuk melaksanakan pembentukan budaya positif. Yang selanjutnya yaitu adanya hubungan kekeluargaan yang baik antara kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya.
Selanjutnya, kepengurusan komite dan paguyuban dengan kinerja yang baik dan bagus dalam mendukung seluruh program sekolah. Yang terakhir, adanya kerjasama dengan pihak lain untuk program sekolah seperti puskesmas yang secara rutin. Yang ketiga, adanya modal fisik. Di dalam modal fisik, TK Negeri Pembina Merigi ini memiliki ruang kelas yang bagus, halaman sekolah yang luas, terdapat media pembelajaran smart yang beragam, lingkungan yang asri dan bersih, air yang lancar, dan akses internet yang baik sehingga program pembelajaran berjalan dengan baik. Lalu ada modal lingkungan atau alam. Yang pertama, lingkungan yang berdekatan dengan kebun, sawah, dan air sungai sehingga bisa dijadikan sebagai sumber belajar anak-anak. Yang kedua, adanya kewirausahaan pemerintah desa seperti kegiatan membatik, pondok ulat, peternakan lele, budidaya ayam merah, dan pembuatan ikan salai. Lalu udara yang bersih dan sejuk. Yang terakhir, lingkungan sekolah yang asri, nyaman, tenang, dan aman. Selanjutnya, modal finansial. Modal finansial TK Negeri Pembina Merigi ini yang pertama, sumber dana dari dana bantuan operasional pendidikan dan dana bantuan dari pemerintah terkait dengan program sekolah penggerak. Lalu ada modal politik. Yang pertama yaitu hubungan yang baik dan komunikasi yang terarah serta kerjasama dengan lembaga pemerintah daerah maupun pemerintah desa beserta jajarannya dan perangkat agama. Lalu bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjadi narasumber pada tema tertentu dalam pembelajaran seperti kepolisian, bidan, dan lainnya. Yang terakhir ada modal agama dan budaya. Yang pertama, adanya kegiatan keagamaan di sekolah yaitu program membaca Iqra, pembacaan doa sehari-hari, dan pembacaan ayat-ayat pendek. Lalu adanya praktik sholat duha, lingkungan masyarakat yang memiliki budaya, suku, dan ras yang beragam. Yang terakhir, adanya kegiatan Jumat berbagi. Itulah tadi kesimpulan dari identifikasi 7 aset di sekolah kita TK Negeri Pembina Merigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait program sekolah berdasarkan pemetaan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kiranya nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ide atau pendapat terkait program sekolah yang akan kita lakukan untuk menunjang proses pembelajaran anak didik kita di TK Negeri Pembina Merigi ini. Ya, silakan Ibu Arzil. Terima kasih sebelumnya Bu ya. Ya. Menurut saya dalam kegiatan kita mendukung anak-anak dalam proses belajar mengajar di TK Merigi ini, lebih baiknya kita perkenalkan anak kita mengenal alam, yaitu bercocok tanam misalkan. Oh ya. P5. Ya, boleh nanti kita rencang ya di kegiatan P5 tentang bercocok tanam. Insya Allah nanti juga kita di kegiatan P5 itu ada pada tema Aku Sayang Bumi. Nanti kita kenalkan juga anak bercocok tanam pada tema Aku Sayang Bumi. Insya Allah nanti kita jadwalkan kembali ya sesuai dengan program yang ada di sekolah untuk bercocok tanam. Kira-kira masih ada atau sudah cukup Ibu programnya, karena tadi sudah ada kebutuhan orang tuanya parenting, kebutuhan anak juga sudah ada kolaborasi dengan orang tua tadi, outing kelas atau belajar di luar. Tadi juga ada kegiatan market day untuk menunjang kewirausahaan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Kira-kira masih ada atau sudah cukup? Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti kita rancang kembali untuk jadwal tepatnya, nanti mungkin Ibu Guru informasikan kembali atau Ketua Paguyuban nanti akan menyampaikan pada anggota ya semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin, untuk menunjang pendidikan yang menjadi ujung tombak pendidikan anak-anak kita itu kolaborasi antara guru dan orang tua juga, karena tanpa adanya kolaborasi pembelajaran anak itu ya sulit untuk kita kembangkan. Karena mengapa? Karena tidak sinkron antara pembelajaran di rumah dan di sekolah seperti itu. Nah, kalau adanya kolaborasi, mudah-mudahan
capaian perkembangan anak yang ingin kita harapkan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik pada proses pembelajarannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ibu kami ucapkan kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.